Hai Dips, kembali lagi di podcast Belantara. Pastinya dengan aku Via dan topik-topik yang seru. Oh iya, kalian tuh pada ada yang ngira gak sih kalau misalnya di Sasindo dosen-dosennya cuma dosen-dosen yang berumur? Sebenarnya kita punya tahu dosen-dosen muda yang pastinya masih kece-kece banget. Nah di sini aku bakal kenalin nih, gak cuma satu dan gak cuma dua, tapi 3 sekaligus. So please welcome, hai. Halo. Sebenarnya kayak pastinya aku udah kenal sama dosen-dosen keren kita ini. Ada Mbak Marta, Mbak Ani, dan juga Mas Hamdan. Tapi boleh banget nih untuk kenalan dulu ke teman-teman Belantara. Dari mana? Oke. Ya, selamat sore. Ya, di sini sekarang sore. Perkenalkan saya Marta Widiawati S.Hum M.Hum, dosen sastra Indonesia. Peminatan atau apa? Boleh. Peminatannya sastra. Sudah, itu aja. Ya. Ya, oke. Saya Anelita Fikri Amalia, SSMS. Saya dosen sastra Indonesia, peminatan sastra juga. Oke, saya Muhammad Hamdan Kafi SSMA, sama dengan mereka. Kami di peminatan sastra dan kami menamai grup kami Trimas Repair. Oke, udah punya nama grupnya ya, udah kayak circle berarti ya. Kayaknya sih. Itu informasi yang tidak Oke. dibutuhkan. Enggak, TMI, sekadar FYI aja. Oh ya, buat teman-teman Belantara nih, kalau misalnya tadi kayak wondering kenapa dipanggil Mas sama Mbak, kita emang kalau ke dosen-dosen muda lebih seringnya Mas sama Mbak, seperti lebih akrab gitu ya, untuk jarak umurnya juga nggak sejauh itu kan. Nah, Kayaknya sih. aku dengar-dengar nih di bulan Mei kemarin ada yang pergi ke Kudus, dengar-dengar. Ya. Dalam rangka apa sih Trimas Ketir ini pergi ke Kudus? Kok sebutannya itu ya? Jangan-jangan dia. Oh, Nanti jangan ya? efeknya panjang Oh, gitu. efeknya panjang. Oke. Jadi dalam rangka apa nih? Siapa nih? Mungkin Mbak Ani Dia dulu langsung kali punya yang nama di aja. tengah. Ya, kemarin di bulan Mei kemarin itu kita ke Kudus untuk melakukan penelitian gitu ya, penelitian riset dosen muda di Kudus selama 1-2 hari gitu. Kita jalan-jalan dan melakukan penelitian, jalan-jalan, makan-makan. Sambi boleh lah. Mabuk kerbau. daging kerbau. Aduh, Betul. mendengar daging kerbau. Kalau boleh tahu nih Mas Hamdan, emang penelitiannya tentang apa sih Mas? Makan-makan daging kerbau ya. Makan daging kerbau. Bukan hanya makan, memang kami meneliti apa sih yang tersembunyi dari menu kerbau yang ada di Kudus. Karena rasa-rasanya kalau kita datang ke Kudus tanpa makan menu kerbau, misalnya pindang Kudus, soto Kudus, sate Kudus, itu semuanya kerbau semua. Itu rasanya belum sampai ke Kudus. Oke. Nah, dari situlah kami bermaksud mencari ada apa sih di balik semua itu. Oke. Kalau dari Mbak Marta sendiri nih, akhirnya 3 dosen ini nih akhirnya mau ke Kudus dan melakukan penelitian. Sebenarnya apa sih hal yang membuat ada pergerakan kayaknya topik ini seru deh untuk diteliti? Aduh, ke saya mulai berat ya. Aduh, yang ketiga ya guys. Kan kita lempar aja di sini. Iya, pertama sih ya, penelitian ini itu memang difasilitasi oleh LPPM ya. Dari Undip untuk dosen-dosen muda itu disediakan dana khusus untuk melakukan penelitian. Nah, kami memilih penelitian lapangan khususnya terkait kuliner seperti tadi disampaikan, karena di Kudus itu kental akan kulinernya. Biasanya kebanyakan dari kita kan konsumsi daging sapi ya. Nah, di sana itu kerbau gitu. Nah, bagaimana sih kerbau itu bisa diterima oleh masyarakat luas di sana gitu ya, dan eksis sampai saat ini, itu menjadi motivasi kita melakukan penelitian. Dan kuliner itu kan kalau dari berbagai teori itu bisa kita baca sebagai teks gitu ya, sebagai fenomena budaya yang itu kita bisa dekati dengan teori gitu. Jadi kita mau melihat melalui makanan ini mau berbicara apa sih gitu. Oke. Ternyata deep juga ya guys, penelitian nggak cuma makan-makan ya berarti. Seru. Sebenarnya aku juga belum pernah sih ke Kudus, jadi kayak belum tahu seluk-beluknya, jadi mungkin kali ini boleh ya dikulik-kulik. Boleh. Oke. Tadi tuh aku sempat notice kalau misalnya ketiga-tiganya itu peminatan sastra. Sebenarnya nih Mas, ada nggak sih sangkut pautnya sastra sama penelitian kali ini?
Jadi di sastra itu ada istilahnya gastronomi sastra. Walaupun nanti sebenarnya yang khusus gastronomi sastra itu kita lahirkan dalam artikel kita yang kedua. Jadi ada 2 artikel yang kami lahirkan untuk penelitian di Kudus ini. Walaupun pada akhirnya kita melakukan pendekatan dalam konteks sastra, tapi mintanya lebih ke jalur antropologi budaya. Terus mengapa kok ada makanan dalam teks sastra? Kalau kita nonton film aja ya, kemarin itu ada tabula rasa, kemudian ada yang arum nada lidahnya, kemudian yang baru-baru ini yang bahkan kita kenal ketika kecil ratatouille, bahwa ternyata rasa itu bisa masuk ke dalam sebuah jalinan teks sastra, dan dengan jalinan teks sastra itu rasa bisa sampai kita kenal sampai saat ini dari masa dulu. Makanya itulah sepertinya sastra itu dekat dengan makanan. Bahkan kalau saya secara pribadi pengen nantinya di masa depan orang membaca teks sastra, lidahnya itu ketika itu ada makanan semacam coklat, kata coklat itu masuk ke lidah dan rasa coklat masuk ke dalam lidahnya. Enak gak sih? Baca terus rasa coklat itu gak perlu diseru apa gitu. Jadi kayak ada esensinya ya, bisa mengencap sesuatu yang sebenarnya nggak benar-benar dimakan gitu. Kalau dari Mbak Anin sama Mbak Marta nih, ada nggak sih tambahan-tambahan mengenai topik sastra ini? Aku masih ngap. Lagi hamil ya, Oh, jadi iya. harus pelan-pelan. Oke, jadi untuk kita fokusnya ke penelitian kemarin aja ya. Di kemarin itu kalau tadi Mas Hamdan tuh lebih ke makanan yang di paper kedua ya, lebih ke gastronominya. Kalau di paper pertama itu kita mengulik dari pluralitasnya. Jadi gimana sih makanan ini berkaitan dengan pluralitas gitu. Jadi pluralitas ini gimana kita bisa melihat adanya pluralitas dan toleransi beragama, pluralitas etnis dan agama yang ada di Kudus itu dari makanan. Apa sih sebetulnya makanan ini pengaruhnya kepada kehidupan masyarakat atau kehidupan beragama di Kudus itu seperti apa gitu. Jadi dari situ kita mengulik bahwa dari makanan-makanan itu ternyata bisa loh menimbulkan atau bisa memicu adanya toleransi beragama yang sangat kental gitu di Kudus gitu. Oke, ternyata ada pengaruhnya juga tentang spiritualitas dan juga kayak kebudayaan di Kudus itu sendiri. Kalau misalnya tadi mungkin agak serius nih ke Mas Hamdan sama Mbak Anin, kita akan memberikan yang kita calm down lagi lah ke Mbak Marta nih. Aman Mbak? Aman. Aku mau dong Mbak kayak diceritain dikit tentang pengalamannya di Kudus kemarin. Secara kan sebenarnya aku tuh belum pernah main ke Kudus. Mungkin aku tahu lah beberapa makanan juga, sempat research juga. Cuma technical itu tentang makanan-makanan di sana tuh seperti apa sih Mbak? Iya, sebenarnya ini juga saya pribadi kali pertama ya berkunjung ke Kudus, dan saya juga takjub gitu. Ternyata di sana itu kuliner-kuliner legendarisnya itu yang tadi ya sempat disinggung mayoritas dari kerbau gitu, dan padahal itu harganya sangat mahal ya, tetapi itu masih konsisten dijual sampai sekarang gitu di beberapa tempat makan favorit gitu. Dan ketika kita kulik lebih lanjut melalui proses wawancara dengan tokoh-tokoh ya dari Dewan Kesenian dan juga dari masyarakat setempat, ternyata di balik eksistensi kuliner berbahan dasar daging kerbau itu ada makna filosofis yang sangat mendalam, yang itu kalau kita lihat secara historis itu juga berkaitan dengan tokoh-tokoh besar keagamaan gitu ya, khususnya Sunan Kudus gitu ya, dari zaman yang sangat lampau, termasuk nanti ketika kita berbicara itu ada juga nilai-nilai misal Gusigang gitu ya, yang itu juga mendasari mereka pada akhirnya mengapa mereka berwirausaha gitu ya di bidang kuliner. Dan kemudian juga ada ajaran-ajaran toleransi dari Sunan Kudus itu, sehingga akhirnya mereka itu masyarakat lebih melestarikan makanan yang berbahan dasar kerbau dibanding sapi sampai saat ini gitu. Jadi ketika kita lihat, oh kita datang ke Kudus banyak kerbau nih, tapi ketika kita lihat lebih jauh itu dibalik itu semua untuk sampai di titik itu bukan perjalanan yang mudah gitu. Jadi itu hal menarik yang ditemukan di Kudus kemarin. Oke, berarti dengan kayak calm down dulu Bang. Calm down dulu Bang. Let me know if you need anything ya Bang. Aku juga worried udah trimester 3 juga karena aku dengar-dengar. Mohon doanya juga ya teman-teman. Podcast kehamilan.
Oh iya, ada Parijoto ya. Iya, Itu nanti nanti. Oh, yang oke. itu bagus untuk kehamilan. Sumpah, ini baru tahu. Iya. Oke, dilanjutkan dulu nanti disinggung. Ya. Oke. Kalau dari Mbak Anin sendiri nih, tadi kan sebenarnya ada pembahasan juga tentang Sunan Kudus sendiri. Bagaimana sangkut pautnya dengan spiritualitas. Berhubung tadi juga kita bahas tentang spiritual nih ke Mbak Anin. Gimana sih Mbak di sana? Apakah ada perbedaan dari zaman dahulu sampai sekarang? Apalagi kan sebenarnya sekarang udah mayoritas Islam juga ya di Kudus, tapi tetap dilestarikan dan mengapa gitu masyarakat tetap ingin melestarikannya? Melestarikan Dengan daging kerbau daging itu. kerbaunya. Oh, oke. Kalau dari Sunan Kudus ya, apa yang namanya, ada daging kerbau ini kan digunakan sebagai ini loh namanya pengganti daging sapi gitu kan. Kalau di Kudus itu, jadi di sana itu Sunan Kudus terkenalnya itu dengan dawuh Sunan Kudus gitu. Dan dawuh Mbah Sunan. Nah, si Mbah Sunan ini beliau memberikan pesan kepada anak cucunya untuk menghindari penggunaan atau menghindari penyembelihan daging sapi gitu. Kenapa harus dihindari atau kita tidak boleh memakan dan menyembelih daging sapi gitu di situ. Kenapa gitu? Karena di situ dulunya itu kan mayoritas umat Hindu ya, umat Hindu di situ banyak tadinya. Nah, Mbah Sunan Kudus ini dia yang dulu konon katanya itu pernah dibantu gitu oleh si sapi itu dengan ketika beliau ini sedang melakukan perjalanan gitu. Terus dia dibantu oleh sapi dengan meminum air susunya gitu. Terus si sapi ini juga digunakan sebagai salah satu alat untuk menyebarkan agama Islam dulu. Jadi ada beberapa versi atau ada beberapa sastra lisan yang mengatakan bahwa di sapi ini dia berjasa lah ya kasarnya gitu, berjasa kepada Sunan Kudus yang pertama dalam penyebaran agama Islam itu tadi. Jadi ketika penyebaran agama Islam itu Sunan Kudus menggunakan sapi sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam. Jadi dulu itu ada sapi yang cantik gitulah ya, sapi cantik ditaruh di halaman Masjid Sunan Kudus, Masjid Kudus, menara Masjid Kudus di situ. Nah, terus kan orang-orang berbondong-bondong kan ke situ untuk melihat sapi itu. Nah, setelah orang berbondong-bondong dan berkumpul di wilayah itu, lalu Sunan Kudus itu menyampaikan dakwahnya berkaitan dengan surat Al-Baqarah gitu, yang artinya sapi betina. Nah, terus sastra lisan yang kedua itu kaitannya dengan yang tadi sudah disinggung sedikit, kalau sapi itu pernah membantu Sunan Kudus ketika dalam perjalanan. Jadi waktu itu Sunan Kudus itu sedang dalam perjalanan, terus beliau ini merasa kehausan lalu dibantu oleh sapi dengan meminum air susunya. Nah, jadi kaitannya dengan dulu dan sekarang ya masih eksis penggunaan atau masih eksis pengonsumsian. Makan bareng ya. Makanan gathering kita. Masih eksis warga Kudus itu mengonsumsi si daging kerbau ini ya untuk menghormati umat Hindu itu. Meskipun katanya, karena saya juga belum mengecek BPS ya, jadi katanya kata Dewan Kesenian Kudus itu untuk populasi umat Hindu sendiri saat ini tidak sebanyak umat Muslim gitu di sana. Jadi meskipun begitu toleransi beragama di sana itu masih tetap terjalin. Antara Hindu, Muslim, dan Buddha itu masih terjalin dengan erat. Oke, berarti awalnya sebenarnya kayak simbol untuk toleransi lah ya. Betul. Dengan kayak ada bumbu-bumbu cerita juga, akhirnya bisa masuklah ceramah-ceramah itu, dakwah-dakwah itu. Iya, betul. Kreatif juga. Tapi emang sih selama belajar tentang cerita sunan-sunan dari kecil juga, dari SD, pasti kan setiap sunan punya khasnya sendiri untuk masuk ke masyarakat. Oke, seru. Ada sunan yang Chinese, kan kamu Chinese kan? Aku Chinese, betul. Aku Chinese. Bener gak sih, Mas? Iya, katanya sih benar. Nanti kita research lagi. Mas, at this point, aku percaya loh, Mas. Jangan bohongin aku ya, Mas. Di Kudus beneran, katanya gitu. Ada Mesti kita cari. Sunan Giping.
Bener gak sih guys? Aku Tapi nggak. bukan maksud sunat tidak dan masuk Wali Songo. Oke, abis ini aku research ya Mas. Awas ya Mas sampai bohong sama aku ya. Oke. Sebenarnya berarti sekarang populasinya dominannya tuh tetap Islam sekarang. Mostly Islam Muslim. Oke. Kalau dari Mas Hamdan sendiri, kalau menurut Mas Hamdan dan penelitian ini ya, sebenarnya kalau misalnya masyarakat Kudus sudah dominan Islam, kalau mereka memakan sapi nih, itu menjadi bentuk penghinaan atau kayak sebenarnya nggak apa-apa aja. Jadi setelah kami kulik bersama kemarin terutama ketika wawancara dengan Dewan Kesenian Kudus ya. Jadi dawuh utamanya itu bukan soal mengkonsumsi sapinya, tapi penyembelihan sapinya yang tidak boleh. Nah, sekarang kalau dilihat ya bakso tetap dari sapi ya di sana. Kemudian orang jualan daging di pasar juga tetap bahkan banyak sapi. Namun yang dijaga sebagai wajah kultural masyarakat Kudus adalah menu kerbau itu. Dan kalau kita bertanya pada salah satunya ketika bertanya ke Nasi Pindang Kudus sama Soto Kudus Bujatmi yang legendaris, sekeluarga itu menghindari memakan sapi. Menurut Dewan Kesenian Kudus itu bagian dari penghormatan karena mereka selain menjaga dawuhnya Sunan Kudus juga kan mereka jualan pakai kerbau. Nah, kalau dawuhnya dijaga, masa cara mereka berjualan nggak dijaga? Nah, gitu sih. Bahkan FYI boleh. Kita kan di sini santai guys, kita millennial and Gen Z. Kemarin saya tuh ngobrol sama bimbingan saya namanya Mayang ternyata orang Kudus ya. Itu dia juga ngomong, saya nggak pernah makan daging sapi mas. Oh sampai sekarang? Padahal keluarganya nggak jualan menu kerbau. Berarti selain masyarakat penjual, barangkali yang masyarakat umum pun juga melakukan itu. Jadi mungkin nggak diwajibkan ya, cuma masyarakat beberapa, apalagi yang masih itu masih melakukan gitu. Namun memang ada begini ya, di sana tuh ada komunitas Muhammadiyah dan LDI. Mereka komunitasnya memang inklusif gitu ya, dan mereka tetap menyembelih sapi oleh masyarakat Kudus, ya tidak masalah, selama itu memang dikonsumsi oleh kalangan mereka sendiri dan tidak terbuka penyembelihannya. Ya udah di perumahan mereka sendiri, di masjidnya mereka sendiri. Berarti ada tempat-tempatnya lah disediakan juga, jadi saling toleransi juga. Oke, ternyata menarik ya di Kudus. Aku belum pernah loh nyobain daging sapi. Sapi? Iya, kerbau. Ya coba lah. Oh iya ya? Sebenarnya beda nggak? Atau sama aja gimana kalau menurut Mbak Marta sama Mbak Anin? Kalau saya pribadi sih merasanya lebih berat ya, kayak lebih padat gitu ya. Jadi berarti makan dikit aja udah kenyang gitu rasanya. Jadi waktu itu kita berpindah-pindah ya, dalam sehari itu makan sekali kerbau ya. Kita mau buka kerbau gitu. Udah deh kayaknya nggak kuat udah makan kerbau terus gitu. Awalnya saya sendiri tidak terbiasa mengkonsumsi kerbau ya, jadi kayak sapi ya, lebih ke sapi atau kambing gitu, ayam gitu ya. Terus kemudian ketika ke sana, aduh makan kerbau ya gitu, kayak punya bayangan kerbau itu kayak gimana sih gitu ya bentuknya. Tetapi ketika browsing, khasiatnya bagus kok, kandungannya bagus, jadi kita makan aja gitu. Jadi tapi ternyata nggak yang beda signifikan banget gitu ya. Kalau kambing sama sapi kan sebenarnya signifikan ya, ada aroma, kalau pengolahannya berbeda gitu ya, ada aroma yang berbeda gitu. Tapi kalau yang kerbau sama sapi menurut saya dari teksturnya aja sih gitu. Rasanya rasanya sama-sama. Oke, berarti sebenarnya kalau dalam kuliner ini nih kan memang khasnya tuh kerbau, dan tadi sebenarnya diperbolehkan untuk menyembelih sapi juga di tempat-tempat tertentu gitu. Kalau misalnya kuliner khas ini, misalnya dari kalangan-kalangan tertentu gitu yang memang lebih memilih sapi, diganti dagingnya menjadi sapi itu kerbau sapi. Jadi dari oke kita jadi kan memang dari awal kan kerbau, dari awal ini memang biasa dibuat kerbau, tapi seperti kayak kalangan mungkin Muhammadiyah atau LDI ini terbiasa mengkonsumsi sapi. Kalau misalnya bahan bakunya si kerbau ini diganti sapi, itu berarti juga tidak apa-apa dari masyarakat Kudus? Sebenarnya ini berkaitan dengan artikel kedua kami gitu ya. Jadi kami kan melihat bagaimana pluralitas itu hadir di masyarakat Kudus melalui kulinernya gitu. Tapi kita membaginya menjadi dua fokus penelitian. Nah, di fokus penelitian kita yang pertama itu hanya terkait bagaimana sih makanan ini merepresentasikan pluralitas itu gitu ya, etnis dan agama. Di penelitian kedua levelnya kita meningkat, kita melihat bagaimana dinamikanya gitu. Jadi sebelum era 2000-an dan setelah era 2000-an itu ada perbedaan Via. Jadi
mulai bergeser gitu ya. Masyarakat itu sudah mulai cair dan mengkonsumsi sapi, tetapi gitu ya untuk kuliner khasnya atau legendarisnya dan juga kuliner di ritual-ritual adatnya itu mayoritas masih menggunakan daging kerbau. Jadi kalau di acara-acara di rumah, bahkan di pasar pun itu lebih banyak yang jual daging sapi daripada daging kerbau. Stand penjual dagingnya itu berdasarkan informasi dari warga setempat gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada larangan yang sangat kaku dan ketat yang membatasi mereka untuk tidak mengonsumsi sapi gitu ya. Tetapi berbasis pada keyakinan atau kepercayaan mereka gitu ya terkait dan penghormatan mereka pada leluhur mereka gitu ya, sehingga kerbau itu tetap masih eksis sampai sekarang. Tetapi bukan berarti tidak boleh makan sapi sama sekali, tidak seperti itu. Bahkan di rumah itu juga masih dimasak gitu. Tapi mungkin nanti akan nyambung ke acara ritual yang buka luwur dan lain-lain itu ritual besar di Kudus ya, terkait peringatan wafat Sunan Kudus. Itu nanti masih ada daging kerbau. Oke, berarti memang secara formal masih sering menggunakan daging kerbau, tapi sehari-hari sudah mulai bergeser lah ya ke sapi. Oke. Kalau dari Mbak Ani nih Mbak, sebenarnya dari tradisi-tradisi tadi kan sempat disebutin salah satu tradisi. Sebenarnya banyak nggak sih Mbak tradisi-tradisi di Kudus ini yang masih menggunakan daging kerbau, kayak tradisi tahunan atau bulanan, itu bagaimana? Banyak dong. Dari tradisi awal kelahiran ya nggak? Kelahiran nggak disinggung ya? Enggak, jadi pernikahan. Lebih ke pernikahan, terus kematian gitu. Itu dia pakai daging kerbau. Itu bahkan kalau itu 2-4 kerbau ketika disembelih untuk upacara pernikahan gitu. Jadi untuk tradisi-tradisi yang khusus gitu, mereka masih menggunakan daging kerbau. Begitu juga di seperti yang tadi disinggung Mbak Marta, buka luwur itu setiap tanggal 1 Muharram. 1 sampai 10. 1 sampai 10 Muharram itu ada namanya sego jangkrik. Sego jangkrik itu nasi lauknya adalah daging kerbau itu. Nah, itu dipercaya dibungkus daun jati. Oh iya, dibungkus daun jati. Jangan lupa pakai daun jati. Harus daun jati ya. Oke. Nah, itu daun jati. Tadi namanya sego jangkrik yang dibungkus daun jati itu ada berkahnya gitu loh. Jadi itu dipercaya sebagai suatu keberkahan sendiri ya ketika kita dapat. Padahal si nasi jangkrik, sego jangkrik itu isinya cuma dikit doang gitu. Isinya dikit, nasinya dikit, dan daging kerbaunya juga dikit gitu. Sejari saya lah ya kayaknya. Iya. Oh, dikit banget. Iya. Lebih Kayak- kecil dari nasi kucing Oh, lebih kecil dari nasi kucing. katanya. Pasti Tadi aku baru mau Pas nanya gitu, dibagikan, nasi yang pakai kucing pukat kayak di kan. sebelah ya. Itu beli ya. Oh, itu beli. Terus apa yang soal ngalap berkah yang diperpanjang itu tadi? Kalau berkah yang diperpanjang apa tuh? Yang dia kalau kering dicampur itu. Oh ya, nah itu jadi nanti nasinya itu kan dapat nih satu pincuk, pincuk, satu bungkus. Pincuk. I know, Nasi itu bentuknya nggak bincuk. Pepeng. Bantal gitu ya. Kebalik, bincuk. Pincuk. Kayaknya dia nggak tahu sih. Jagung bantal. Ya, satu itu ya, si nasi Satu. sego berkat itu mereka tuh nggak makan, warga Kudus itu tidak makan semuanya gitu loh. Jadi nanti ada yang mereka sisakan gitulah, kasarnya sisakan untuk dimasukkan ke dalam nasi beras, ke dalam berasnya. Untuk apa ya? Untuk mendapat berkahnya. Jadi mereka percaya kalau si nasi berkat ini kan membawa keberkahan ya. Nah, nanti nasi yang mereka makan itu juga membawa keberkahan gitu. Semakin lama itu ditanam di nasi setiap hari makan, pas kering itu ya semakin banyak berkah yang mereka dapat. Jadi kayak disisakan sedikit Iya. untuk digabung. Oh, Seperti itu seperti itu percayaannya. Iya, kepercayaannya ya. Berarti sangat we dalam. listen when we judge ya. Kan setiap Ya. daerah pasti punya kepercayaannya masing-masing seperti itu. Iya. Kalau tadi aku dengar tentang sego jangkrik, terus aku juga sempat dengar tentang nasi pindang. Itu berarti semua menggunakan kerbau, Mbak? Kerbau semuanya. Aku Tapi penasaran. kemarin yang di Pucat Mie ada yang dijual berbahan apa? Ayam sama kambing. Ya itu sih bagian dari ini aja ya. Variasi. Perluasan konsumen. Inovasi ya. Iya, inovasi aja. Ada.
Kalau dari kayak tadi sego jangkrik sama nasi pindang itu sendiri, kan sebenarnya kayak kita mendengar kayak jangkrik itu kan kayak hewan kecil Iya, kan. benar. Berarti itu simbolisasi namanya tuh dari situ kah? Atau gimana nih? Atau ada pemilihan namanya sendiri kalau dari Kudus sendiri? Kalau saya baca-baca sih itu sebenarnya banyak istilah ya untuk sego jangkrik itu sendiri gitu. Banyak artikel itu yang bilang ya tadi ada yang namanya sego berkat, sama apalagi saya lupa. Tetapi intinya merujuk pada itu tadi nasi yang dimaksudkan dibungkus dengan daun jati itu dan diharapkan dari situ ada keberkahan. Bahkan itu kalau di breakdown ya, itu banyak banget loh kepercayaan mereka mengapa misalnya pakai daun jati, kemudian berkah apa yang diharapkan dari sana, nilai-nilai apa yang dihadirkan dari sego itu gitu. Padahal memang kalaupun dilihat itu nggak yang lezat-lezat banget untuk dikonsumsi dan masaknya kan dalam porsi besar ya, bahkan sampai ribuan kalau di acara ini 4.000 sekian gitu. Jadi dapat sedikit saja pun itu sudah sebuah keberuntungan bagi mereka gitu. Jadi lebih besar value-nya gitu ya dibanding kenikmatan mengonsumsinya sebenarnya gitu. Tetapi karena memang itu tadi ada harapan-harapan di sana gitu ya, ada ada doa gitu ya, doa yang diharapkan bisa menular ke pribadi yang mengonsumsinya gitu. Jadi kalau dari penamaan itu sebenarnya banyak ya, jadi nanti ya kita belum bawa banyak referensi terkait itu, tapi nama yang paling familiar itu tadi sego jangkrik sama atau sego berkat itu. Dan resepnya tuh terjaga hanya di pengurus menara, masjid menara. Oh, ada penjagaannya itu. Iya. Kalau penjagaan Dari kesaksian. itu sendiri sebenarnya itu apakah memang ada seperti hak milik atau seperti apa? Ini nggak kami tulis di artikel kami, cuma memang kesaksian dari salah satu pengelola sego jangkrik di Angkringan bahwa memang yang mengelola itu yang pengelola Masjid Menara. Oh. Menunya ya yang tahu pengelola Masjid Menara. Yang bekerja di Angkringan sego jangkrik yang bisa dibeli setiap hari pun itu pun yang dipekerjakan oleh Masjid Menara. Berarti kalau misalnya orang luar nih datang ingin belajar itu ada step-stepnya dulu Saya untuk. juga nggak tahu. Kami nggak tahu. Oke. Bisa ditanyakan lebih lanjut. Boleh, meneruskan boleh, penelitiannya. Aduh, pressure guys. Insya Allah kita lihat nanti teman-teman, stay tune. Oke. Tadi juga aku sempat dengar kalau misalnya ada beberapa penjual yang sebenarnya udah nggak strict gitu, udah nggak yang mungkin tetap makan sapi, ada juga di menu-menunya diganti gitu loh. Oke. Sebenarnya nih Mbak, kalau misalnya seperti itu, apakah inovasi-inovasi yang terus berkembang ini didukung oleh masyarakat Kudus sendiri? Karena kan takutnya dengan inovasi-inovasi ini takutnya makin lama si daging kerbau ini semakin minus gitu. Mbak yang mana nih? Kan om bilangnya mbak yang di bahasa. Oke, iya betul, iya benar juga. Kita ke Mbak Anin dulu deh. Ya biar nggak ngap ya. Biar Mbak Marta istirahat. Harus dikat ya ngap. Jadi masyarakat ya. Dari inovasi-inovasinya. Inovasi. Masyarakat yang apa tadi? Kayak masyarakat. Masih menjaga. Sampai nggak dengan menu kerbau itu? Ada penolakan Dan nggak? ada penolakan nggak? nggak dengan inovasi? Kalau sejauh yang kami teliti ya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mas Hamdan dan Mbak Marta. Kami tidak melihat penolakan itu sih. Oh, Gitu. jadi semakin banyak ya. Semakin banyak konsumennya atau semakin banyak bakso sapinya. Nggak sesuai sak. So, kalau kita melihat dari apa ya penuturan dari Dewan Kesenian Kudus ya, itu semakin kalau sekarang itu bahkan sapi menjadi komoditas utama perdagangan daging di Kudus gitu. Tadi kan sudah disinggung oleh Mbak Marta juga sedikit ya terkait dengan sapi itu. Nah, jadi di sana itu mereka tetap seimbang gitu loh. Antara antara si kerbau dan si sapi ini peredaran perdagangannya gitu. Tapi bahkan untuk sekarang kalau berdasarkan kita mengacu pada data dari Dewan Kesenian Kudus itu komoditi utama mereka sekarang justru malah daging sapi dibandingkan daging kerbau. Tuh.
kalau melihat data dari BPS itu tadi saya sempat cari juga gitu. Research bagus loh Mal, justru kita semakin dalam, semakin serius. Ini serius loh guys. Mahasiswa harus ikut risetnya kayak gini. Ini kalau riset bikin Ini kuliah. serius loh guys. Kita ngobrol serius ini guys. Nggak jadi kuliah kalian. Takut pressure guys. Iya, jadi mau nambahin ya, Via. Itu kan memang penjual itu menambah variasi makanan mereka. Itu kan kita tahu orientasinya kalau penjual lebih ke profit ya. Jadi mereka menambah variasi menu dan itu juga berdasarkan permintaan konsumen yang mungkin nggak bisa terus-menerus konsumsi kerbau kalau misal harus sering beli gitu. Tetapi mereka tidak menghapus menu kerbau itu gitu. Jadi mereka tetap menjual, tapi ada tambahan gitu. Nah, apakah ada pergolakan di masyarakat nih gitu ya. Tapi kalau kita lihat sepanjang pertanyaan-pertanyaan historis gitu ya, dulu bagaimana ketika kehadiran masyarakat Islam, ketika kehadiran kerbau, kemudian ada sapi lagi. Kalau kami amati gitu ya, tidak ada konflik gitu ya yang signifikan, yang besar gitu ya, penolakan gitu terkait kehadiran makanan yang itu pun berkaitan dengan etnis maupun agama. Jadi kayak masyarakat Kudus itu sangat toleran kalau saya lihat ya. Bahkan ketika sekarang gitu, ketika ada menu makanan yang dijual itu sapi pun, ayam pun, itu mereka juga nggak yang langsung ada konfrontasi atau apa gitu, tidak gitu ya. Tetapi yang kita lihat petanya memang kerbau itu masih banyak, sangat banyak gitu ya. Bahkan ketika di pasar tidak sebanyak sapi, nyatanya di kedai-kedai, di toko-toko, resto-resto gitu ya, itu masih kerbau gitu. Bahkan peternakannya pun di sana kan nggak ada ya, nggak ada kerbau gitu. Jadi itu yang menjadi pertanyaan kan gitu kan. Nggak ada peternakan sama sekali. Peternakan tuh samping-samping di pagi. Justru harus mengirim Itu berdasarkan kerbau informasi yang kami ke- dapatkan ya, tapi nggak tahu kalau memang kami masih terbatas dan ternyata di informasi yang lain ada gitu ya. Tetapi sepanjang wawancara kami yang kami temukan itu. Nah, berarti kan dari situ kita melihat effort yang sangat besar gitu loh dari masyarakat Kudus itu untuk tetap mengonsumsi kerbau, meskipun di sana itu sebenarnya peternakannya nggak banyak, nggak ada gitu ya, bahkan seperti itu. Oke. Bisa dibilang daging kerbau ini udah identitas lah Iya, ya. betul. Jadi mungkin kalau aku dengar-dengar juga berarti kayak misalnya aku mau ke Kudus nih, pasti kan di otak aku pengen cobain daging kerbaunya. Harus. Cuma mungkin buat masyarakat Kudusnya semakin bervariasi makanannya, kayak masa tiap hari makan kerbau. Jadi kan mereka senang-senang aja kayaknya Dan kalau mahal misalnya. juga ya. Oh iya. Nah, Kalau lebih mahal kerbau dari tuh- sapi gitu. Kamu makan sate kerbau kami waktu itu berempat ya sama Bradley ya. Iya. Itu kami buat habisnya 90-an ya. Lebih Lebih ya, 100-an habis 100. hampir 200. Tapi sebenarnya 200. untuk kita sebut sate mahal-mahal Iya. itu relatif sih. Iya Kantong sih. pribadi juga menentukan. Iya sih. Tapi kalau dari pengakuan agak sempat memang lebih mahal gitu. Dibandingkan sapi berarti Iya. memang cukup mahal ya kerbau ini. Jadi menjadi makanan istimewa ya. Gitu. Begitu. Oke, aku mungkin mau nanya ini nih ke Mas Hamdan. Kita mau lempar lagi ya teman-teman. Kalau iya Mas, gelas ini Mas. Oke. Kalau misalkan tadi mungkin daunnya Sunan Kudus lebih mengarah kepada Islam dan juga Hindu, begitu toleransi. Sebenarnya kalau di Kudus sendiri secara spiritualitas ada lagi nggak sih Mas yang menonjol, dan bagaimana mereka tentang dauh ini sendiri? Ya kalau yang menonjol tentang dauh itu yang menarik adalah yang saya sampaikan di awal tadi sebagai pembuka, bahwa bahkan keluarga, terutama keluarga pengelola makanan kerbau ya, mereka berprinsip untuk menjaga tidak makan sapi, walaupun ada semacam selengean yang ditanyakan Dewan Kesenian itu. Coba tanya kalau makan bakso makan nggak mereka gitu. Nah, itu. Ternyata itu memang belum kami tanyakan. Jika itu mau kamu tanyakan, coba kamu kulik nanti saya Nanti kita main apakah ke makan Kudus. bakso apa enggak? Bakso kan mayoritas pasti sapi, kalau Pasti enggak sapi. ayam ya. Kalau bakso kerbau bayangkan satu mangkok bisa mahal banget. Terus yang kedua yang unik lagi itu ada parijoto ya. Apa tuh? Nah ini tadi sempat disinggung kecil ya. Parijoto. Parijoto itu makanan asam sepet yang ada di Gunung Muria Buah. Kudus. Buah. Buah. Oke, Buah ya? itu buah berarti. Buah sepet yang katanya itu untuk mempercantik atau memperganteng anak dalam kandungan. Oh. Tapi setelah diteliti ternyata memang punya kandungan untuk memperkuat rahim. Oke. Dan sekarang jadi sirup. Oh, digunakan jadi oke sirup. oke. Dan itu ya, dari situ uniknya Kudus adalah ternyata dari makanan-makanan kepercayaan itu menjadi makanan-makanan keseharian dan makanan-makanan yang mengandung sebuah keistimewaan. Ah. Nah itu kalau kita mengacu pada anime Dr. Stone gitu ya.
bahwa cerita lisan itu digunakan untuk menyampaikan manfaat bagi orang masa lampau yang tidak paham apa itu ilmiah. Oke. Oh, jadi kayak cerita-cerita yang sebenarnya setelah diteliti di zaman modern ini ada efeknya ya. Ada. Atau Mbak Marta udah nyobain belum kemarin ke sana? Belum, tempatnya Aduh. jauh. Iya, Tempatnya 40 jauh. menit tempatnya. Oh, ala lumayan ya ternyata. Oke. Sebenarnya kayak masih banget hal-hal yang bisa aku bahas sih. Cuma mungkin aku sekarang untuk pertanyaan terakhir nih sebelum kita main games. Aku mau kayak menanyakan ini aja sih untuk tiga-tiganya, mungkin bisa bergantian. Kayak apa sih hal yang sangat berkesan saat penelitian di Kudus tersendiri? Mungkin bisa dari Mbak Marta. Dari siapa? Dari saya? Dari Mbak Marta. Apa ya yang berkesan? Sebentar. Ya pertama, penelitian ini sudah sangat menarik sejak awal dari bagi saya ya gitu, karena wah kita ke Kudus gitu ya, saya belum pernah ke sana gitu ya, tetapi saya tahu bahwa di sana itu banyak kerbau. Dan yang menarik ya kulinernya itu sendiri bagi saya gitu, mengapa itu bisa eksis sampai sekarang dan kerbau itu masih dikonsumsi sedemikian rupa gitu ya, dan ternyata di baliknya itu masih banyak sekali nilai-nilai yang berkaitan dengan toleransi itu sih, value yang diusung gitu loh, yang dijunjung sampai sekarang itu bagi saya itu sangat menarik dan tidak ada benturan konflik gitu. Itu bagi saya luar biasa gitu. Dari makanan kita bisa membaca terkait bagaimana masyarakat itu memaknainya gitu, kemudian ada sejarahnya, dan bukan hanya menikmati makanan gitu, tetapi juga kita dipenuhi dengan banyak keyakinan gitu ya, banyak pedoman-pedoman hidup atau prinsip hidup yang dipegang oleh masyarakat Kudus itu sendiri gitu ya. Jadi bukan makanan kosong yang hanya kita beli, kita makan, selesai gitu ya. Kalau kita ke suatu kota, kalau saya sendiri kan suka ya ke kota beli apa ya, ke kota ini nih misal beli apa ya gitu. Makanan khasnya apa ya? Makanan khasnya apa ya gitu. Sayang kalau tidak dicoba gitu. Tetapi ketika ke Kudus kita nggak hanya sekedar makan, kenapa ini gitu ya. Walaupun bentuk masakannya berbeda, resepnya berbeda ya, pindang, soto, sate gitu. Ada juga lentok gitu ya, sego jangkrik tadi. Nah itu semua kerbau tetap dengan balutan resep yang berbeda, tetapi juga ada nilai-nilainya gitu loh. Jadi mengkonsumsi bukan hanya sekedar mengkonsumsi gitu, tetapi syarat akan nilai itu. Itu sih yang sangat menarik bagi saya dan mungkin juga bagi teman-teman. Ditambahin aja apa yang menarik. Baik nih, kalau dari Mbak Anin, sharing-sharing kegiatannya nih, sharing-sharing dari pengalamannya gimana nih Mbak? Kegiatan kita di sana itu selama 2 hari 3 malam ya. 2 hari. Pokoknya kan 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam itu ya kita makan. Yang Setuju. utama dan paling utama adalah kita makan, karena kita makan itu ada, tadi sudah disinggung juga dari awal, itu ada soto, terus sate, lentok, terus pindang, sego jangkrik, tapi tadi juga kari joto, dan satu lagi itu yang kita coba adalah wedang. Tadi coba kita nggak nyoba. Oh iya, kari joto kita nggak nyoba karena jauh ya teman-teman. Sama wedang. Tapi itu objek penelitian maksudnya. Kari joto itu objek penelitian, cuma kita nggak nyoba. Tuh, sama nasi tadi wedang blue. Wedang blue itu ya cukup menarik gitu, karena isinya ternyata dia adalah si kelapa kering dicampur dengan air santan sama jahe gitu. Jadi itu hangat dan segar tuh, ketika malam. Itu yang berkesan ya? Itu berkesan. Nah, sebenarnya yang berkesan itu adalah tempatnya. Kenapa tuh Mbak tempatnya? Iya. Nah, ini setelah itu yang kita lakukan itu ya mencari tahu. Kita tadi sudah disinggung oleh Mbak Marta juga. Jadi ketika kita ke Kudus gitu, selain kerbau, Kudus kan kita biasanya identik dengan jenang ya. Kalau misalnya kita ke Kudus, pasti oleh-olehnya adalah jenang Kudus, jenang Mubarok gitu. Tapi ternyata di situ itu tidak hanya jenang aja loh. Kalau ternyata di situ ada daging kerbau yang menjadi identitas atau ciri khas dari kota Kudus itu. Selain jenang itu.
karena sudah dijawab semuanya secara padat dan diisi oleh Mbak Marta. Oke. Maaf ya kalau saya ngambil semua. Oke. Pasti ada lah poinnya. Oke, Mas Anakku Hamdan nggak sudah bisa sih menyiapkan memahami. ternyata. Kesanmu nggak bisa. Bagi saya kemanapun berjalan itu selalu terbuka kesempatan yang baru. Saya pernah ngomong di kelas kamu bahasa Indonesia dulu ya, Oke. bahwa kita punya ribuan etnis. Dan bayangkan jika ribuan etnis itu kita pasarkan secara masif ke masyarakat mancanegara. Korea merancang 80 tahun untuk bisa masif seperti sekarang. Bayangkan ribuan hal-hal yang sifatnya tradisional itu dipasarkan secara masif. Maka itu menjadi sebuah kesempatan yang luas untuk masyarakat Indonesia. Yang kedua, saya pernah menjadi juri bersama Mbak Marta di UBI. Yang itu poster, kami sepakat ada salah satu poster menu makanan. Dari makanan kita bisa mengenal banyak orang. Kita menuju suatu tempat dengan merasakan makanannya, kita bisa merasakan tradisi di tempat tersebut. Jadi makanan, musik, dan kata-kata adalah salah satu cara untuk mendekatkan antar manusia. Gitu sih. Filosofi sekali, Masya Allah, tabarakallah, spesial. Refleks banget teman-teman. Tapi setiap dosen-dosen kita juga pastinya punya point of view-nya masing-masing yang pastinya tentu berkesan pas penelitian ke Kudus sendiri. Oke, thank you so much for our. Bentar ya. Berapa lama? Mau ditambahin lagi ini. Kayaknya Setengah kurang lebih. 40 menit ya. Tapi sebelum kita berakhir nih, kita akan main games karena kita udah kayak serius banget dari tadi. Aku sudah drainan keseriusan ini dengan pressure melanjutkan penelitian ini. Lanjutkan. Aduh, takut banget gak mau di sini. Kamu ngomong kayak itu 2 kali loh. Sekali sama saya waktu saya penutupan tahun lalu. Emang iya. Iya. Tuh. Apakah ini template? Oh iya kah? Iya, oh gitu. Itu berarti lebih ke itu identitas saya gitu. Bukan cuma Kudus yang punya kerbau, saya juga punya identitas Mas, Oke. kayak gitu. Oke, di sini kita mau main games. Sebenarnya gamesnya simple sih, cuma kayak tanya jawab. Cuma pertanyaan-pertanyaan ini yang sebenarnya aku tidak bisa jamin 100% seperti itu. Waduh. boleh ada pilihan nggak jawab kan? Tenang aja, untuk kan kita tadi membahas toleransi ya. Mas, Mbak, tadi kan toleransi seperti yang kita lihat ya, Mbak Marta sedang mengandung. Jadi kalau misalnya Mbak Marta ada salah, bisa dilempar ke temannya. Deal? Tapi ya juga. Gimana kalau Aku ada yang kok di sini. Kalau Marta salah, nanti dilempar hukumannya ke yang lainnya. Oh, saya bebas hukuman ya? Iya, bebas hukuman. Kan kita takut juga ya Mbak, kalau kenapa-napa kesulitan. Oke, sebenarnya untuk pertanyaan ini pastinya akan dipanggil oleh Mas Setio. Tapi di sini aku mau untuk Mbak Marta, Mbak Ani, dan Mas Hamdan memanggil Mas Setio secara bergantian. Masih ada ya dia? Masih ada dia udah sayangnya. berubah wujud. Sayangnya dia masih ada di sini. Dia udah berubah wujud. Aku ingin Mbak Marta, Mbak Ani, dan juga Mas Hamdan memanggil Mas Setio secara bergantian menurut karakter masing-masing gitu. Anggapnya menurut karakter masing-masing di kelas. Nah, kan udah pernah nih diajarin sama dosen-dosen kita. Jadi mungkin boleh dari Mbak Marta memanggil Mas Setionya seperti apa? Mas Setio? Mana nih? Yang mana? Mas Setionya masih belum mau. Kalau dari Mbak Anin, Mas Setio. Mas Setionya belum berkutik. Mas Setio. Oh, berarti Aduh, Mas Setio. waduh. Mas Setio. Gila. Kok ada panggilan-panggilan begitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mas Setio sopan banget ya sekarang, salam segala ya. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Saya izin taruh sini. Oh iya, boleh Ya, Mas. Nah, ini kita cuma menyiapkan 2 kebetulan. Dengan toleransi ya guys, toleransi. Mau diambil dulu minumannya? Kok ada ini pertanyaan? Ini pertanyaan yang kertasnya. Oh, pasnya. Oke. Ini sama nggak? Sama. Saya yang itu lebih pekat. Ini adalah kuliah. apa itu? Mungkin boleh satu persatu diambil kertas yang sudah digulung-gulung yang ada di situ. Satu-satu. Satu-satu aja. Satu. Mengerikan ya. Sebenarnya kalau tidak mau dijawab Sendiri ya lah, buat keberuntungan minum. masing-masing orang beda.
Kalau malah nggak beruntung kamu menyusahkan kami. Karena yang tidak akan dapat hukuman adalah Mbak Marta. Jadi boleh kali dari Mbak Marta terlebih dahulu. Dibuka ya. Ini dijawab. Boleh disebutkan dulu pertanyaannya baru dijawab. Oke, pertanyaannya siapa yang banyak makan selama penelitian? Jujur. Jujur. Kan pertanyaannya makanan ya guys. Janganlah, nggak boleh di antara kita bertiga. Kayaknya hampir sama sih Via, nggak ada yang paling banyak. Hampir Terus sama. gimana ya. bisa salah apa enggak itu? Tapi ini nggak semua pertanyaan. Oh, iya. Semuanya kayak Hampir ada sama sama sih. juga. Karena kan waktu itu menunya kita tentukan dan mereka nggak berani nambah porsi karena kan anggaran bersama. Enggak kuat. Lagian enggak Iya, kuat. dan daging kerbau itu kenyang seperti yang saya bilang tadi ya, berat gitu. Jadi kita menghabisin aja itu udah sangat cukup gitu. Udah berusaha untuk menghabiskan bahkan jadi nggak nambah ya. Jadi nggak nambah sih. Sampai pagi-pagi ini satenya belum habis. Wah, dorong-dorongan siapa yang mau ngabisin. Biasanya saya makan banyak sih, tapi kemarin nggak bisa juga. Saking padatnya ya Iya. daging kerbau. Oke, thank you so much. Alhamdulillah ya Mbak Marta dapat yang gampang. Menurut aku tuh Ini gampang kan loh guys. keberuntungan kan? Keberuntungan. Ini boleh dari Mbak Anin. Aku sih pengen ada yang dapat dare-nya sih guys. Semoga enggak ada. Senyum. Dia udah ketawa. Nggak tahu ya guys, ini nggak tahu ya. Ini apa? Ngomong logat Kudus. Logat Kudus kayak gimana? Kayak sepanjang mewawancarai itu pasti kan bahasa Jawanya ada yang berbeda nih. Oh ya, kemarin. Nggak ada sih sama. Emang ada yang bisa membenarkan di sini? Iya, Ada. Apakah di sini ada orang Kudus? Ada. Nah, tapi kan teman-teman belantara bisa jadi judge-nya. Ah gitu. Dan ngomong logat Kudus kemarin tuh yang ini apa ya? Bukan. Kalau peh itu kan mana ya? Peh Kediri. Kediri. Jauh Kudus ya, apa? Kudus. Kudus apa ya? Tapi kami emang nggak merasakan sih ya. Merasakan ada perbedaan. Oh iya kah? Kayaknya kayak lebih cepet aja ngomongnya. Mas Zaki tuh kalau ngomong cepet banget. Ya nggak sih? Yes, iya sih cepatnya lebih ya. cepet aja. Coba ngomong cepet deh. Ya ngomong cepet Jawa gitu. Ngomong cepet Ngomong Jawa. cepet Jawa. Ngomong apa ya? Saya. Pengakuan perasaan aja lah. Boleh. Perasaan. Ya, jadi saya di sini tidak. Oh ya, ngomong pakai bahasa Jawa. Jawa. Aduh, bahasa Jawa gimana ya? Saya nggak bisa bahasa Jawa. Kalau mau diminum nggak apa-apa kok Mbak. Saya berusaha. Coba nanti judgement-nya teman-teman di belakang ya. Kalau misalnya oke boleh, kalau enggak minum ya guys. Tapi judgement-nya bukan aku loh. Ya udahlah minum aja nih. Jangan deh cobain Ya orang aku. Purwokerto ya. Saya ngampak. Coba Iya. coba Jawa. Kamu udah 2 tahun di sini. Saya minum aja deh. Pilih yang pekat atau yang nggak pekat. Aku jujur nggak tahu. Aku tahu satu ingredients ya, tapi satu lagi aku nggak tahu. Spill dulu satu lah. Enggak, Saya enggak. tahu ini tidak menimbulkan Ini Enggak nggak menimbulkan di apa-apa. kamera ya. Ingredientsnya penonton penasaran. seger lah satu. kok agak mengerikan ya. Kan Itu penelitian rasa ya. Iya, indra pengecap. Ini sama semua. Sama. Oh, porsinya beda ya? Udah kamu milik dia loh ya. Gak boleh mundur ya guys, gak boleh ya. Warnanya agak beda Nggak usah ya. dihabisin. Beda. Oh, ini ada jeruknya. Pakai bismillah dulu nggak apa-apa Mbak. Ini apa ya yang putih-putih? Maaf ya, ya izin. Maaf ya. Kayaknya taburan cat depan. Iya, tadi kita ngerok sih Mbak masalahnya. Pembangunan masjid. Kelapa kering nih, medan belum. Mengerikan. Enggak, mereka pasti nggak akan mereka. Karena kita masih menunggu Kalian Mbak di sakit semester perut, Mbak, ya. depan. Awas aja ya kalau kenapa-napa Bu Andin. enggak? Kita di cover sama mentor kita, apalagi siapa lagi kalian Mas Hamdan. Minum ya. Enggak ada teman di sini. Ayolah jadi merasa. Alas semet banget. Apa ini? Enak kok. Enak kan?
Enak Coba kan? lagi kan enak. Jangan diseruput doang dong, yang putih-putihnya dirasakan gitu. Dia kan tadi sudahnya udah berkurang loh. Yang putih-putihnya juga tadi kan kayak diseruput dari ujung, putih-putihnya nggak dapet itu. Udah, ini adem sehari ya. Hati-hati kalau adem sari nggak diaduk sempurna. Nggak apa-apa. Sudah diaduk. Udah kan? Oh, lagi sampai habis. Enggak apa-apa, nggak sampai nanti kembung ya teman-teman. Makasih. Nanti Mas Amin tidak takut dengan hukumannya. Tidak lah. Ah ya sudahlah. We listen, we don't judge. Unek-unek penelitian. Pasti dia sih. Iya, Dia kan? yang berat-berat. Kita berikan tempat dan waktu, dipersilakan. Sebenarnya bukan unek-unek ya. Nggak mungkin dia minum kalau jawab kayak gini. Ada aja idenya, tenang aja. Bukan unek-unek ya. Jadi karena kita menghargai yang hamil karena waktu penelitian. Jadi Lagi. kita kebanyakan tidur ya. Ketika kita mungkin 3 kali keluar tapi juga kebanyakan tidur, capek gitu ya. Ya sebenarnya Marta nyuruh kami untuk keluar sendiri gitu kan ya. Tapi kami juga pengen tidur. Itu berarti unek-unek kamu bukan? Itu itu hal tidak Oh iya iya. menyenangkan. Oke unek-unek. Kumpul jam 1 di kosannya Anin. Datangnya jam 2 kurang 15. Itu nunggu grab. Itu Willy Semidojat gak boleh pembelaan. Willy Semidojat. Willy Semidojat gak boleh pembelaan. Aduh, ternyata ya. Ayo, di tengah lagi duduknya. Ya sabar. Saya menjadi Oh jadi itu unek-unek ya? Pantas nyetirnya itu agak kenceng. Aduh, guys, aku takut. Abis ini damai ya guys, bukan aku ya guys. Enggak, kami dari dulu hobi bertengkar kok, jadi enggak masalah. Udah nggak usah dilanjutin. Oke. dilanjut di belakang aja maksudnya. Iya, nanti off cam kita lihat nanti. Oke. Mungkin satu aja ya karena kita punya 3 bintang tamu, jadi masing-masing satu is more than enough. Thank you so much udah mau ngobrol-ngobrol sama aku, mau main game juga. Dan Mbak Ani terima kasih sudah mau mencoba racikan kita semua. Dan juga Mas Hamzah sama Mbak Marta habis ini kalau off cam bukan urusan podcast Belantara ya guys. Enggak ada. Kalau ada apa di belakang bukan podcast Belantara ya guys. Ada. Oke. Mungkin sebelum berakhir juga nih, aku mau minta closing statement untuk salah satu dari dosen-dosen ini. Boleh banget closing statement ke kamera sebelah sana tentang kesan pesan dan juga harapan mengenai episode kali ini. Menurutku ya, Mbak Marta udah pernah hadir kan, udah pernah closing. Aku juga udah pernah. Jadi Monggo, Mbak Anin. Di zoom ya wajah. Di Zoom. diperbesar ya. Layar. Ya, Tunjukkan pesonamu. It's time to shine. Ya, sebelumnya terima kasih karena ini kami mengundang apa kami diundang. Ya, pokoknya terima kasih sudah menghadirkan acara podcast Belantara yang sangat menarik ini. Kami jadi memiliki sebuah ruang untuk menjelaskan, untuk menularkan sedikit hasil penelitian kami di sini dan pengalaman kami terkait dengan penelitian atau terkait dengan perjalanan kami selama perjalanan kami selama 3 hari 2 malam di Kudus yang sangat menarik berkaitan dengan daging kerbau dan makanan-makanan kuliner di Kudus. Jadi dari situ kami berharap apa yang telah kami utarakan atau apa yang kami sampaikan di sini itu dapat bermanfaat untuk semuanya dan dapat memantik teman-teman semua, teman-teman penonton itu untuk melanjutkan atau memperbarui penelitian yang telah kami lakukan. Keren banget, kacau banget Mbak Ani. Tinggal nunggu yang mau. Kan? Aduh, Ini platform ruang ya guys. Buat yang mengerti silahkan mengerti. Oke. Semiotik.
Oke, mungkin benar-benar terakhir banget nih kita punya slogan. Dosen-dosen Sasindo tahu nggak sih slogan anak-anak Sasindo itu apa? Tahu dong. Apa tuh? Mau jadi Kuliah apa? sastra. Mau jadi apa? Lulus Dan mau mau jadi. jadi Mau jadi apa? Lulusnya kemana? Udah mau jadi apa aja? Iya betul lagi. Diganti boleh nggak sih slogan itu? Aduh, bukan aku ya yang buat. Kebetulan juga teman-teman kalau bertanya-tanya loh jadi apa mungkin bisa jadi peneliti dan dosen-dosen kita ini. Amin. Salah satu prospek loh. Oke, nanti aku akan bilang kuliah sastra, nanti akan bareng-bareng lulus mau jadi apa, ke kamera aman? Aman. Oke. Kuliah sastra. Lulus mau jadi apa?